Perkenalkan, nama saya Verina, nomor NPM saya 194116. Saya dari Universitas Internasional Batam. Di sini saya akan menjelaskan tentang time value of money. Yang pertama, sesuai dengan soal, kita akan mengerjakan yang pertama-tama itu present value. Nah, present value itu kita memakai formulanya. Jadi sama dengan minus PV, baru kita klik account rate-nya, baru number of period-nya, baru single cash flow-nya. Sebelum single cash flow-nya itu kita tekan 0 dulu, baru single cash flow, baru tutup kurung. Nah, ini totalannya present value. Nah, yang soal kedua itu adalah future value. Jadi, present value sama future value rumusnya nggak beda jauh, jadi tetap sama dengan minus future value, klik account rate-nya dulu, baru number of period, baru 0 dulu, baru single cash flow-nya kita klik. Baru di enter, itu adalah totalnya future value. Nah, sekarang saya akan membahas tentang financial statement analysis. Ini Indofood Sukses Makmur terbuka. Terus ini current asset-nya kita bisa ambil yang dari sebelah 2019 3140345, terus current liabilities-nya 2468862, dan current asset dikurang inventory-nya, baru kita cari current liabilities-nya yang 2019 2468662, baru cost of goods sold-nya 53876,594, baru inventory-nya 9658705, atau bisa copy dari atas. Baru kita ambil total liabilities-nya, baru total aset-nya, baru sales-nya 6592955. Baru total asetnya bisa copy yang dari atas juga, atau ambil dari tables di sebelah. Baru ini current asset dibagi current liabilities. Dibagi current liabilities. Baru kita copy aja rumusnya, baru kita pastekan di tempat-tempat yang lain juga. Baru yang ini untuk quick asset, kita kurangin dulu current assetnya sama inventory, dikurang dulu. Baru kita bagi sama current liabilities-nya. Oke, dan ini yang soal ketiga adalah stock valuation. Jadi zero growth sama constant growth, variable growth sama D0R itu kita dapat dari soalnya. Nih soalnya yang ada oren-oren ini. Jadi zero growth-nya 0% sama dengan B14 atau 7 dibagi 10%-nya. Totalnya 70. Baru constant growth-nya 7%. Terus sama dengan B14 dikali buka kurung 1 tambah 7%-nya, tutup kurung, baru dibagi buka kurung lagi B15 dikurang B18 yang tadi 7%-nya. Ini totalnya 249,667. Baru variable growth-nya 7%, baru 1 sampai dengan 4. Terus dividennya, sekarang kita akan mengerjakan dividennya. Sama dengan B7, baru sama dengan B22 dikali dikali buka kurung betul, ditambah 1 ditambah 7%, di F4 dulu baru tutup kurung, baru totalnya 7,49. Baru kita sort ke samping. Nah, ini hasilnya selama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Baru kita sekarang mengerjakan value. Sama dengan
F22 dikali buka kurung ini ditambah 9%-nya dulu, baru sama 5, baru sama dengan F22-nya dikali, baru buka kurung 1 tambah yang 9% ini, baru tutup kurung, baru dibagi, buka kurung lagi, 10% ini dikurang 9%. Baru kita tutup kurung, baru enter, itu adalah total hasilnya value. Baru kita sekarang mengerjakan dividen value. Sama dengan C22 ditambah B23, totalnya 749. Baru kita sort ke samping. Baru sama dengan B22 ditambah B23, ini adalah hasil dividen value plus value di tahun keempat. Terus ini present value-nya sama dengan C24 dibagi buka kurung 1 tambah 10%, di F4 dulu baru tutup kurung, baru dipangkatkan tahun kedua. Baru kita sort ke samping. Baru yang untuk stock price-nya kita sama dengan sum dari tahun pertama sampai tahun keempat, kita sumnya. Baru totalnya 1027, 381, 319. Ini ada salah, sorry guys. Jadi yang pertama itu present value-nya harusnya C24 dibagi buka kurung 1 ditambah 10%-nya di F4, baru kita tutup kurung, baru pangkatnya harusnya 1. Ya, jadi di tahun pertama ya, bukan tahun kedua, tadi salah. Baru kita sort, baru nih sumnya otomatis udah ada jawabannya 709. 2495402. Oke, next ini adalah bond valuation. Jadi ini ada tahun pertama sampai tahun ke-14 ya, periodnya. Baru ini B7, baru kita F4, baru kita sort sampai ke-13, baru yang tahun ke-14 kita sama dengan B7 ditambah B8, totalnya 1825. Baru yang ke PV-nya sama dengan C14 bagi buka kurung 1 ditambah 5% di F4 tutup kurung pangkat 1. Baru kita sort ke sampai tahun ke-14, baru bound-nya sama dengan sum dari tahun pertama sampai tahun ke-14 ini. Oke, tutup kurung, baru kita enter. Ini hasil dari bond valuation. Jadi ini adalah capital budgeting, ada project A dan project B. Kita akan mengerjakan project A dulu, sama dengan project A-nya yang 13.000 di tahun pertama. Ini kita sort ke bawah aja. Baru cash outflows-nya dari tahun pertama sampai tahun kelima. Baru yang ini 13.000 dikurang 5.000. Di sort lagi ke bawah. Baru ini 13.000 dibagi buka kurung 1 ditambah cost of capitalnya 14%, di F4 baru pangkat pertama, baru di sort aja ke bawah. Baru sum yang E31 pertama kita F4 kan dulu, baru dalam kurung, baru kita sort ke bawah. Baru yang PV of cash outflows-nya ambilnya dari 40.000
di atas sana. Baru ini sum sama seperti tadi. Yang pertama kita F4 dulu, baru kita tutup kurung. Baru NPV of cash outflows ini sama dengan 5.000 dibagi buka kurung 1 ditambah cost of capitalnya 14%, terus di F4 tutup kurung pangkat 1. Baru kita sort lagi ke bawah, CTRD, baru yang ini sama dengan sum. Dari yang 40.000 sampai yang bawah kita sort, baru yang angka yang G30 kita F4, baru kita sort ke bawah. Nah, ini NPV-nya dari kumulatif cash inflow dikurang kumulatif cash outflow. Baru IRR-nya, kita pakai formula sama dengan IRR. Baru dari net cash flow-nya, sort sampai bawah, baru kita enter. Ini berarti dari NPV-nya bagi sama kumulatif cash outflows-nya yang paling bawah. Nah, ini hasilnya. Dan sekarang kita akan mengerjakan project B. Project B sama seperti project A, tidak beda jauh, hanya dari soalnya angkanya berbeda. Nah, sama ini short sampai bawah, sama dengan kita cari outflows-nya dulu yang project B, 3.000. Nah, kita short sampai bawah, dia udah otomatis sama seperti itu. Baru ini yang 7.000 dikurang 3.000, baru kita short sampai bawah. Baru ini sama dengan 7.000 dibagi cost of capitalnya 14%. Tapi sebelumnya buka kurung 1 ditambah cost of capital, baru cost of capitalnya kita F4, baru tutup kurung pangkat 1. Baru kita sort lagi sampai ke bawah, baru kumulatif cash inflow-nya sama seperti tadi, sum. Baru F46-nya ini kita pangkat F4 dulu, baru di sort ke bawah. Ininya kita ambil 40.000 itu, baru ini kita sum lagi. Nah, yang pertama kita F4 dulu, baru tutup kurung. Baru sama dengan ini 3.000 dibagi buka kurung 1 ditambah cost of capitalnya 14%. Baru kita F4, baru tutup kurung pangkat 1 di tahun periode yang pertama, baru kita sort sampai bawah. Baru yang ini sama dengan sum. Dari 40.000 sampai 2.000-an itu, baru yang pertama kita F4 kan dulu, baru tutup kurung. Baru kita sort sampai bawah. Baru yang NPV ini kumulatif cash inflow dikurang kumulatif cash outflow. Baru yang IRR kita pakai formula sama seperti tadi. Dari net cash flows-nya 40.000 sampai 8.000, enter. Baru yang ROI ini NPV dibagi kumulatif cash outflow. Ini hasilnya. Nah, kalau dipilih saya memilih project A. Terima kasih. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas tentang millennial investing. Nah, memang saya merekomendasikan, memang di Indonesia ini banyak investasi yang diprediksi akan menarik dan cocok untuk generasi milenial. Tapi menurut saya pribadi, dari banyak faktor yang mempengaruhi milenial untuk mulai berinvestasi, pertimbangan paling utama biasanya adalah modal yang tidak besar, serta kemudahan akses melalui platform yang mereka pakai sehari-hari. Nah, berdasarkan data dan survei yang dilakukannya, investasi pertama yang diminati oleh generasi milenial di tahun 2020 adalah peer-to-peer lending buka kurung P2P tutup kurung alias pinjaman online. Nah, P2P lending menjadi pilihan investasi yang sangat diminati oleh masyarakat termasuk milenial. Nah, jika dibandingkan dengan deposito berjangka atau reksadana, tingkat pengembaliannya bisa mencapai 2 kali lipat atau lebih. Serta jika terjadi default, risikonya juga akan lebih rendah dan pengembalian dalam kurun waktu sebulan. Nah, jadi selain bahwa P2P lending memiliki diversifikasi yang bagus, tidak ada pula komitmen
jangka panjang gencarnya penyelenggara P2P lending untuk mengedukasi pasar dengan menjual kemudahan seperti mudah diakses dimanapun, baik via mobile apps maupun website akan semakin menarik bagi milenial. Nah, jadi itu menurut saya investasi yang bagus untuk milenial. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika saya ada salah kata.